Teman-teman, kita akan mengentry data dan sekaligus simulasikan implementasi sistem informasi SDM Orange SRM ini untuk proses penilaian kinerja seorang karyawan oleh dirinya sendiri dan oleh atasannya. Jadi salah satu cara penilaian kinerja itu adalah dilakukan minimal dua pihak ya, oleh SDM sendiri mengukur kemampuan dan prestasinya dan atasannya. Tapi ada juga yang sistem penilaian dilakukan oleh lebih dari dua, misalnya oleh manajer SDM, bahkan oleh direktur. Ya. Kita mulai dengan melihat karyawan. Jadi di sistem ini kita harus setup lebih dulu ya, kita sudah harus entry data karyawan dan atasannya. Ya, sebagai contoh, misalnya yang kita lakukan di penugasan waktu sebelumnya, yaitu ada manajer pemasaran namanya Abdullah. Kemudian punya staff namanya Ahmad, ya, staf pemasaran. Nah, Ahmad ini akan dinilai oleh manajernya. Siapa yang harus menugaskan proses penilaian yaitu manajer SDM ya, atau administrator. Jadi sekarang sudah login sebagai administrator mewakili manajer SDM setup penilaian. Nah, urutannya pertama harus menentukan KPI ya. Jadi apa yang harus dicapai oleh seorang SDM di dalam bekerja, kemudian dinilai setelah mencapai periode tertentu. Ya. Jadi performance, kita masuk menunya menu performance ya, atau kinerja. Nah, di dalam performance kita harus konfigurasi lebih dulu ya, pertama yaitu membuat KPI. Jadi performance configure KPI. Nah, di sini tuliskan KPI untuk latihan ya, paling tidak 3 ya. Jadi buat KPI untuk mengukur prestasi seorang jabatan, karena setiap orang itu kan punya title ya, punya nama jabatan. Tadi yang mau dinilai siapa? Staf pemasaran. Jadi semua staf pemasaran dinilai. Dalam contoh ini kita akan menilai yang namanya Ahmad. Nah, key performance indikatornya apa? Misalnya kemampuan promosi gitu ya, membuat promosi, membuat konten promosi atau ya misalnya. Terus nilai berapa? Biasanya nilai paling rendah 1, misalnya paling tinggi 4 ya. Ini kalau skala pakai rating scale biasa ya. Lalu sebagai default, jadi semua penilaian nanti 1 sampai 4 misalnya. Ada juga yang organisasi membuat penilaiannya 1 sampai 10 misalnya ya. Terlalu rumit, ini sederhana 1, 4 sangat bagus, 3 bagus, 2 kurang bagus ya, 1 buruk ya. Save. Oke, ini baru 1. Lalu apa kriteria penilaian untuk seorang pemasaran? Kita masih bicara pemasaran ya, staf pemasaran. Jadi kita ulang, ini untuk staf pemasaran. Yang kedua, misalkan dia menjual ya, melalui marketplace misalkan ya. Jadi kita harus menilai kemampuan dia, kinerjanya dalam penjualan melalui marketplace misalnya. Standarnya sama, save. Nah, satu lagi, staf pemasaran paling tidak punya kemampuan untuk misalnya presentasi ya, presentasi. Staf pemasaran di sini atau negosiasi misalnya. Presentasi dan negosiasi. Negosiasi. Save. Nah, sekarang sudah ada 3. Lalu dalam proses selanjutnya administrasi ini menugaskan ya ke SDM, misalnya atasannya ya, atasan dari Ahmad. Karena sudah ditentukan KPI-nya, nah sekarang manajer bisa menilai kinerjanya Ahmad. Dimulai dari Ahmad dulu menilai dirinya sendiri ya. Nah, kalau dilihat dari sini manage review ya, review itu hasil penilaian, review list misalnya. Ini belum ada ya, belum ada karyawan yang dinilai. Manage review berarti menentukan penilaian ya, ini kan kosong juga. Jadi masih kosong, nah berarti harus dibuat review. Misalnya kita ingin tahu reviewnya Ahmad ya, karena ada nama Ahmad di sini. Ingin lihat mau direview oleh siapa? Atasannya ya, supervisor.
yang mereview. Atasannya siapa tadi? Namanya Abdullah ya. Atasannya Abdullah. Ini kalau dia bukan atasannya gagal ya, nggak bisa ya atasan, karena bukan mereview ya, supervisor reviewer. Jadi kalau benar nanti kita bisa save ya. Kapan mereviewnya? Misalnya selama periode ya, periodenya dimulai dari misalnya tanggal 3 Desember sampai kapan gitu ya. Akhirnya misalnya biasanya 1 tahun ya. Tapi kita buat pendek saja karena hanya untuk latihan, misalnya santai-santai. Kapan harus menyelesaikan penilaian? Ya, misalnya di tanggal 10 juga ya. Jadi dalam periode seminggu dinilai di akhir periode. Lalu kita simpan. Ya. Ini sudah simpan tapi belum aktif. Ya, tadi kalau ingin sekaligus bisa disimpan dan diactivate. Nah, di sini. Disimpan dulu, kalau sudah yakin benar diactivate. Jadi sudah ada yang ditugaskan oleh SDM, yaitu Ahmad, untuk menilai dirinya sendiri, kemudian akan dinilai oleh atasannya yang bernama Abdullah. Kita praktekkan sekarang dari sisi Ahmad ya, kita logout aja dari sini supaya mudah. Ahmad akan menilai dirinya sendiri. Ya, Ahmad. Nanti baru atasannya juga memberi penilaian. Nah, di sini sebagai karyawan biasa, hanya seperti ini dashboardnya ya, hanya ada timesheet ya, pekerjaan yang pernah dia buat, laporannya, dan sekarang dia mau menilai performance. Jadi dia mau melihat dirinya sendiri, berarti klik My Review ya, My Review. Jadi reviewnya sendiri. Nah, ini kan sudah ada, ditugaskan oleh bagian SDM, dia harus menilai dirinya sendiri. Sudah diaktifkan, maka klik nama dia sendiri. Nah, di sini baru dia mengukur dirinya, kemampuannya berapa. Oh, misalnya kemampuan saya membuat konten 3 gitu ya. Kalau melalui marketplace saya sudah bagus 4. Negosiasi misalnya 3 ya. Diberi catatan di sini, tidak perlu ya, dijelaskan apa yang bisa dilakukan misalnya. Lalu save. Kalau sudah yakin ya, sudah saya sudah edit dan lain-lain, klik complete. Jadi save itu hanya nyimpan tapi belum bisa dilihat atasannya ya. Kalau complete, ini tidak bisa diedit lagi ya, menjadi read only. Oke. Jadi dia sudah menilai dirinya sendiri. Sekarang langkah kedua adalah atasannya yang menilai. Jadi atasannya namanya Abdullah login. Kita lihat, nah menu dia lebih banyak ya, karena dia sebagai atasan, dia punya nilai diri sendiri dan punya hak untuk menilai bawahannya. Klik bagian performance, ya, performance. Di sini ada tampilan manage review ya, di bagian performance ada tampilan manage review, bahwa dia bisa mereview bawahan. Ini yang membedakan dengan yang tidak punya bawahan. Jadi review list, dia bisa melihat daftar yang harus dia nilai. Ya, di sini ada action evaluate, mengevaluasi atau menilai. Ahmad klik evaluate. Sebelum dia menentukan nilai, dia bisa lihat dulu penilaian Ahmad. Ya, Ahmad mendiri nilai di 3, ya, 4, 3. Lalu dia memberi nilai di sini. Ya, ini penilaian oleh employee Ahmad, yang di bawah adalah penilaian oleh atasannya. Nah, kalau dia, oh enggak, dia lebih bagus, dia di 4 gitu ya. Nah, oke, ini sesuai 4. Oh, kalau ini ya sesuai 3 misalnya ya, sama. Diberi catatan, Anda lebih sudah bagus ya, diberi lebih nilainya ya. Atau karyawan ini sebenarnya kan, karyawan juga bisa melihat ya, sudah lebih bagus dari yang sebelumnya misalnya, sudah lebih bagus kinerjanya. Nah, diberi catatan akhir misalkan ya, kontrak diperpanjang misalnya. Biasanya penilaian dikaitkan dengan kenaikan jabatan, kenaikan gaji, atau perpanjangan kontrak. Nilai rata-rata misalnya 4 gitu ya. Terus kapan dinilai? Tadi kan paling lambat tanggal 10 ya, kita beri tanggal 3 nggak apa-apa ya. Ini hanya latihan ya. Save itu hanya sementara, belum bisa diputuskan ya istilahnya. Kalau ingin langsung diputuskan, klik
komplit. Ya. Kalau save belum bisa dilihat ya, oleh manajer SDM, ya belum diputuskan lah. Presiden bisa lihat tapi belum bisa memutuskan. Nah sekarang sudah menjadi read only. Penilaian selesai. Jadi ini hanya 2 level ya, karyawan yang bersangkutan dan atasannya atau supervisornya. Jadi sekarang kalau ingin melihat hasil penilaian atasan, ya, karyawan itu login ya, Ahmad login, kemudian dia lihat kinerjanya ya, penilaiannya, performance, lalu di sini ada review ya, my review, komplit ya, sudah approve. Ahmad sudah selesai, sudah dinilai selesai, dan dia bisa melihat nilai atasannya ya. Ini nilai dia sendiri, yang di atas adalah nilai oleh atasannya 443. Selesai penilaiannya.